Selamat datang di kelas komputerisasi akuntansi di pertemuan keempat. Sekarang kalian diminta untuk melakukan penginputan inventory setelah kalian berhasil melakukan import data pelanggan dan pemasok. Pertama, langkah-langkahnya adalah seperti biasa, kalian buka data kalian. Setelah data terbuka, kalian klik setup. Lalu kalian akan diminta untuk kembali memilih bahasa yang dikehendaki. Ke advance setup. Lalu karena kalian sudah berhasil untuk memasukkan data customer and vendors, selanjutnya kalian akan melakukan setup di inventory. Kebetulan di saya sudah melakukan setup sebelumnya, tapi saya tetap akan memberikan step by step-nya. Untuk di bagian inventory, hal pertama yang akan kita setup adalah pengaturan warehouse atau gudang. Di PT Global Home Materials and Service mempunyai 5 gudang dalam penyimpanan barang-barang persediaannya, yaitu gudang depan, gudang material, gudang furniture, elektronik, dan perkakas. Kalian diminta untuk mengetikkan ini. Di layar kalian sudah ada nama gudang center. Itu merupakan default dari Accurate-nya. Itu tidak apa-apa, tapi hal itu tidak bisa dihapus, namun kalian bisa edit dari sini. Dari edit, ketikkan depan, description, person in charge-nya, lalu OK. Untuk selanjutnya, kalian bisa menambahkan 4 gudang berikutnya, yaitu gudang elektronik, furniture, material, perkakas, tambahkan description-nya, dan tambahkan person in charge-nya. Di add, ketikkan material, description-nya, dan person in charge-nya. Address kalian tidak perlu isi. Lalu kalian bisa pilih OK. Karena saya sudah tersetup, maka saya tidak perlu melakukannya lagi. Lalu, lanjut ke item kategoris, kita akan melakukan penginputan item kategoris melalui import from file. Klik import from file, cari datanya, kategori barang, open, lalu ekstrak. Setelah terekstrak, maka Accurate akan menampilkan masih dengan baris pertamanya. Maka hal yang pertama kita lakukan adalah hapus, delete. Lalu definisikan source column datanya. Kemudian kalian bisa langsung import data. Seharusnya ada 25 records yang terimport. Jika sudah 25 records itu terimport dengan sempurna, maka kalian sudah berhasil untuk mengimport item kategoris. Nah, selanjutnya kalian akan diminta untuk mendefinisikan item default account-nya. Seperti biasa,
sudah ditentukan inventory, maka kalian akan mendefinisikannya ke persediaan. Bedanya di sini lebih terdefinisi karena dia semuanya merupakan item-item bahan bangunan. Jadi di inventory maka didefinisikan ke persediaan bahan bangunan. Lalu sales didefinisikan ke penjualan bahan bangunan. Sales return didefinisikan ke retur penjualan bahan bangunan. Item sales discount ini sudah terisi. Potongan penjualan, good in transit juga sudah terisi, barang terkirim. Lalu cost of goods sold kalian definisikan ke HPP, harga pokok penjualan bahan bangunan. Purchase return ke persediaan bahan bangunan, expense account biaya lain-lain, unbilled good account penerimaan barang belum tertagih. Lalu kalian bisa next, lanjut. Production default account kalian tidak harus isi. Yang wajib kalian isi adalah cost method. Costing method atau metode pembiayaan yang disajikan oleh Accurate ada dua, yaitu average dan first in first out. Pada PT Global Home Material and Service menggunakan cost method FIFO. Jadi pilih FIFO, klik, lalu next. Item terakhir yang harus kalian set up di tabulasi inventory adalah penginputan barang dan jasa. Dan ini memang sedikit rumit, tapi kalian harus mengerjakannya dengan teliti dan hati-hati. Tetap saya akan memberikan step by step-nya. Untuk penginputan barang dan jasa, kalian bisa import langsung dari data yang sudah saya berikan. Dari klik import file, ambil datanya, lalu pilih daftar barang dan jasa, open, lalu ekstrak. Accurate akan mengekstrak datanya, lalu seperti biasa, kalian harus menghapus baris pertama karena baris pertama dari Excel yang saya berikan ikut terekstrak atau ikut terinput pada Accurate, ikut terbaca, di delete, maka tampilan setelah di delete adalah seperti ini. Lalu kalian harus mendefinisikan source column datanya satu persatu. Ini memang agak banyak di sini. Makanya saya minta kalian untuk tetap teliti mendefinisikannya. Karena jika salah, maka barang dan jasa yang kalian input tidak terinput dengan sempurna. Kategori didefinisikan ke kategori, item kategori. Air conditioner ke air conditioner, kulkas ke kulkas. Untuk cara cepatnya, kalian bisa klik breakdown-nya, lalu kalian ketikkan pompa, maka akan langsung keluar pompa. Mesin cuci, ini juga untuk menghindari kesalahan. Spring bed, lemari, meja rias, kitchen set, dan begitu seterusnya.
Oke. Item kategori sudah terdefinisi. Lalu parent, kalian ketikkan saja parent, maka akan keluar parent. Untuk bahasa Indonesia, saya rasa ini akan terdefinisikan menjadi induk. Lalu item number, item description, quantity atau kuantitas di bahasa Indonesianya, unit di unit, or unit 1, total cost di total cost or total biaya, warehouse di warehouse atau bahasa Indonesianya gudang. Di sini kalian akan kembali diminta untuk mendefinisikan jenis gudangnya. Maka elektronik di gudang elektronik, furniture di gudang furniture, perkakas di gudang perkakas, material di gudang material. Lalu oke. As of item type, sesuaikan dengan source datanya, maka inventory part or service. Default sales price, default selling price 1, lalu sales tax, sales tax code, atau di bahasa Indonesianya ada kode pajak penjualan. Di sini di minggu lalu kita sudah menentukan kode untuk T adalah untuk pajak pertambahan nilai. Purchase tax ini pajak pembelian, sama dia akan minta kode T, maka kita definisikan ke PPN. Inventory account, inventory account didefinisikan ke inventory or expense account. Lalu source datanya akan kembali minta didefinisikan untuk di setiap jenis persediaannya. Maka kalian harus definisikan sesuai dengan jenis persediaannya. Hint untuk kalian adalah selalu samakan nomor kode account pada source data dengan definisinya. Jadi kalau di source datanya 1105-003, maka kalian harus definisikan ke 1105-003 persediaan elektronik. Persediaan elektronik, ikutin aja. Kalau dia minta 2 kali, maka definisikan sebanyak 2 kali. 11.05.004, 11.05.002, 11.05.01. Kembali dipastikan bahwa dia nomor akunnya sama 33421. Oke. Sales account, akun penjualan. Sales account, sales account,
dia kembali lagi minta didefinisikan, key-nya tetap kalian ingat, key or clue-nya adalah nomor akunnya harus sama. Kembali samakan 41. Oke. Lalu sales return account, akun retur penjualan, sales return account, kembali dia akan minta definisikan sesuai dengan jenisnya, maka di sini kalian sangat dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dari kalian. Oke. Show gas account atau di bahasa Indonesianya adalah harga pokok penjualan. Didefinisikan lagi sesuai dengan jenisnya. Purchase return account, purchase return account, saya tetap 2 kali untuk memastikan bahwa nomor akunnya sama. Lalu manage SN, kalian bisa ketikkan saja manage SN, false maka false, dan true definisikan menjadi true. Force SN, kalau di bahasa Indonesianya ini paksa serial number, false. Deliver SN ini untuk barang yang tidak barang yang habis stok tapi tetap dikirimkan. Deliver no stock.
atau di bahasa Indonesianya kalau saya tidak salah tetap dikirimkan gitu. Mungkin kalian bisa cari deliver no stock, baru serial number type, ini tipe, ini serial orbit type, unik atau batch kalau di bahasa Indonesia pabrik. Lalu manage expired date, expired manage expired, kalian mungkin bisa cari manage expired, false to false, true to true, quantity control ke control quantity, and unit control ke unit control quantity, unit to ke unit to, rasio 2 ke rasio unit 2. Oke, sudah selesai untuk mendefinisikan field name-nya, mendefinisikan source column datanya. Lalu sebelum kalian klik import, pastikan kalian juga mendefinisikan required field name, default value di required field column. Karena semuanya berupa kata item yang sudah jadi, maka boleh pilih. Ini kalian bebas sih, kalian mau pilih raw material boleh, mau kalian pilih finish good material boleh, or other material juga boleh. Yang pasti dia bukan work in progress atau subsidiary sih menurut saya. Jadi boleh raw karena ada paku dan sebagainya ada. Tapi ada AC dan kulkas saya rasa lebih ke other material. Lalu kalian tinggal import. Pastikan semua datanya masuk. Saya sudah coba bahwa ada 174 data yang harusnya masuk. Kalau semuanya 174 terimport dengan sempurna, selamat. Kalian berhasil mengimport data item barang dan jasanya. Namun jika ada yang fail, kalian bisa ulang lagi dengan cara yang sama jika sudah sesuai dengan prosedur, maka yang failed itu akan masuk. Dan yang sudah masuk tidak akan terinput 2 kali. Oke, sekian untuk import items. Untuk penginputan inventory, selamat mencoba.